Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Fitri Ramadhani, NIM 182800035, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah semester 5. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagan atau kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Nah, jadi bagannya bisa teman-teman semua lihat ada di atas sini. Nah, jadi itulah bentuk kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Nah, jadi pada kerangka kodifikasi berbagai standar profesi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikatan atestasi, dan yang kedua, perikatan non-atestasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian perikatan atestasi terlebih dahulu. Nah, jadi perikatan atestasi itu adalah perikatan yang di dalamnya itu praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang kendala atestasi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Nah, adapun bagian dari perikatan atestasi itu sendiri adalah standar auditing. Nah, standar auditing ini merupakan panduan audit atas pelaporan keuangan historis. Jadi standar auditing ini terdiri dari 10 standar yang dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Nah, PSA sendiri di sini adalah merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Nah, PSA ini berisi ketentuan-ketentuan dan panduan yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan auditnya. Nah, adapun yang termasuk dalam PSA ini adalah interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Nah, IPSA sendiri di sini itu merupakan interpretasi yang resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Nah, jadi selanjutnya itu ada standar atestasi yang juga bagian dari perikatan atestasi. Nah, jadi standar atestasi ini itu terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT. Nah, PSAT di sini itu merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Nah, yang termasuk dalam PSAT itu adalah interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Nah, IPSAT ini merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Nah, standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaannya itu bersifat wajib. Nah, selanjutnya kita akan membahas perikatan non-atestasi. Jadi, perikatan non-atestasi ini itu merupakan suatu perikatan di mana jasa yang diberikan oleh akuntan publik tidak memberikan suatu pendapat, tingkatan keyakinan, suatu temuan atau bentuk keyakinan. Nah, adapun bagian-bagian dalam perikatan non-atestasi ini itu ada standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Nah, jadi yang pertama itu yang akan saya jelaskan dalam perikatan non-atestasi itu ada standar jasa akuntansi dan review. Nah, standar ini itu memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Nah, standar jasa akuntan dan review dirinci dalam bentuk pernyataan standar akuntan dan review atau PSAR. Nah, PSAR ini dan yang bersifat mengikat akuntansi publik sehingga pelaksanaannya itu wajib. Nah, adapun yang termasuk dalam PSAR itu adalah interpretasi pernyataan standar akuntansi dan review atau IPSAR. Nah, IPSAR ini merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan
terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. Nah, selanjutnya kita akan membahas standar jasa konsultasi. Jadi standar jasa konsultasi ini itu standar yang memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Nah, dalam jasa konsultasi, para praktisi itu menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Adapun jasa konsultasi sendiri itu diatur dalam Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau PSJK. Nah, yang merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Nah, IPSJK ini merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSJK. Nah, sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. Nah, umumnya pekerjaan jasa konsultasi ini dilaksanakan untuk kepentingan klien. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas standar pengendalian mutu. Nah, standar ini itu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika komportemen akuntan publik. Nah, untuk mengatur hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia membuat Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM. Nah, pernyataan tersebut ini menetapkan sistem pengendalian mutu yang diharuskan dimiliki oleh setiap kantor akuntan publik. Nah, PSPM ini dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSPM yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan dalam PSPM. Baik, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Jadi sampai di sini untuk teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.